Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Tan Malaka izin memperkenalkan diri. Siap, nama Dena Fani dari kelas 11 APL 1 dan teman saya Rida Ridayati dari 11 APL 1. Di sini kami akan bercerita tentang kolonialisme Belanda yang ada di Banten dengan judul Sejarah di Balik Bangunan Kolonial Kota Serang. Jadi, pada tahun 1596 merupakan awal kedatangan armada Belanda di Banten. Mereka bertujuan untuk mengambil dan membeli rempah-rempah karena terdorong untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, serta adanya persaingan dagang dengan Spanyol dan Portugis. Maka, pada tahun 1603 mereka mendirikan kantor dagang di Banten. Tujuan pendirian loji dagang ini adalah untuk memonopoli perdagangan di Banten. Sikap tegas Sultan Bantenlah yang memaksa kantor tersebut akhirnya dipindahkan ke Jayakarta pada tahun 1611. Pada tanggal 5 Januari 1808, Wilhelm sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang pertama mengeluarkan surat keputusan bahwa Jayakarta menjadi pusat pemerintah dengan nama Batavia. Keputusan tersebut membuat sistem pemerintah yang berbeda dari sebelumnya dan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Salah satunya adalah Daendels melakukan birokratisasi di kalangan pemerintah tradisional dengan menjadikan para sultan dan bupati sebagai pegawai pemerintah. Sultan Banten pada saat itu, yakni Sultan Abu Nasar Muhammad Ishak Zainul Mutakin, tidak mengakui kekuasaan Daendels. Puncak ketegangan antara Sultan Banten dan Zainal terjadi pada 21 November 1908 ketika seorang utusan Daendels yang kirim ke Keraton Surosowan dibunuh di depan pintu gerbang keraton. Kejadian itu dibalas oleh Daendels dengan menyerang Keraton Surosowan pada hari itu juga. Keraton Surosowan berhasil dikuasai Daendels. Sultan Banten ditangkap dan diasingkan ke Ambon. Menjalankan roda pemerintahan, Daendels mengangkat Sultan Aliuddin II yang diharuskan untuk setia, taat, dan mematuhi segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sultan dijadikan pegawai pemerintah kolonial. Hal ini membangkitkan kemarahan Pangeran Ahmad, yakni putra Sultan Aliuddin II. Pangeran Ahmad memimpin rakyat untuk melawan pemerintah kolonial. Daendels curiga untuk Sultan Banten ada di balik perlawanan tersebut, sehingga Sultan Banten ditangkap, kemudian benteng serta Keraton Surosowan dihancurkan dan dibakar. Pada saat Raffles datang ke Pulau Jawa pada tahun 1811, Kesultanan Banten pada saat itu dipimpin oleh Sultan Syafrinuddin, di mana pusat pemerintahan berada di Keraton Kaibon. Raffles memaksa Sultan Saifuddin untuk menyerahkan pemerintahan Banten dan status Sultan diubah menjadi Bupati Sultan. Dengan demikian, berakhirlah eksistensi Kesultanan Banten. Seluruh wilayah Banten telah dikuasai oleh pemerintahan kolonial dan dijadikan sebagai sebuah keresidenan. Sultan menjadi aparat pemerintah dengan status sebagai bupati yang berada di bawah residen. Pada 1828, pusat pemerintahan Kabupaten Banten dipindahkan dari Kaibon ke daerah di sebelah selatannya dengan membangun kota Serang. Dimulai, Serang sebagai kota kolonial ditandai dengan didirikannya bangunan-bangunan bergaya Eropa di wilayah permukiman pribumi. Sebagai ibu kota keresidenan Banten, Serang pada masa kolonial merupakan satu-satunya tempat yang paling ramai di Banten. Bangunan tinggalan masa kolonial yang sampai saat ini masih berdiri di kota Serang antara lain Pendopo Gubernur, Kantor Bupati Serang, Gedung Joyang 45, Gedung Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang, Mapor Serang, Korem Maulana Yusuf, Stasiun Kereta Api Serang. Tags bangunan kolonial Kota Serang. Sedikit cerita tentang kolonialisme Belanda yang ada di Banten dengan judul Sejarah di Balik Bangunan Kolonial Kota Serang. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.